Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Aqidatul Wasithiyah. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang liyudhhirahu 'alad dini kullih, atau sebelumnya wadinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih, yaitu untuk mengalahkannya, menguatkannya, meninggikannya daripada semua agama selain agama Islam, yaitu dengan hujjah, penjelasan, jihad sampai memenangkan atas orang-orang yang menyelisihi dari penduduk bumi. Dan itu sudah terjadi, karena kalau kita lihat bagaimana sejarah dan hingga sampai saat ini mereka berjihad di jalan Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Hingga sampai saat ini kita merasakan hasilnya, sehingga negeri-negeri Islam semakin tersebar, ajaran Islam di mana-mana sampai ke ujung dunia. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi atas Rasulnya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu jujur dalam berdakwah, tidak berdusta, tidak mengada-ngada, dan Allah menolongnya. Karena kalau seandainya Rasulullah SAW mengada-ngada, maka Allah telah menghukumnya. Allah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau seandainya Nabi Muhammad membuat perkataan atas nama kami, taqawwal, yang bukan berasal dari kami, membuat perkataan yang bukan berasal dari kami, kemudian mengatasnamakan atas nama kami, maka apa kata Allah? La akhadna minhu bil yamin, kami akan mengambilnya darinya dengan tangan kanan kami. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami akan memutuskan darinya urat nadinya. Namun kenyataannya Allah tidak menghukumnya, bahkan Allah menolongnya. Dan kita sudah membahas wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu adalah sebagai penguat untuk isbat, yaitu illallah, kecuali Allah semata. La syarikalah itu untuk penguat an-nafyu, tidak ada sekutu baginya, itu tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar, karena tidak ada sekutu baginya. Illallah, kecuali Allah wahdahu semata. Iqraran bihi wa tauhida juga sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Perhatikan, dan ana minta benar-benar dipersiapkan, mulai melatih dirinya untuk membaca kitab tanpa berharokat, ya. Mulai hari Senin. Sudah mulai membaca kitab insyaallah taala. Wa qala asy-syarihu hafizallahu taala wa qawluhu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ay uqirru bilisani wa a'taqidu biqalbi anna Allah arsala 'abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kaffatan li'anna ash-shahadata li hadzal rasuli birrisalati maqrunatun bisyahadati lillahi bitauhidi la takfi ihdahuma 'anil ukhra. Aku bersaksi, yaitu uqirru bilisani, aku mengikrarkan dengan lisanku, wa a'taqidu biqalbi, dan aku meyakini dengan hatiku, aku ikat dengan seikat-ikatnya, dengan tali yang sangat kuat di atas hatiku, di dalam hatiku, dengan keyakinan yang pasti. Karena itu ilmu. Apa ilmu? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Dan nanti keyakinan al-hukmu az-zihnu al-jazim, yaitu keyakinan
ketetapan, kekokohan hati yang pasti. Uqirru bilisani, aku mengikrarkan dengan lisanku dan aku meyakini dengan hatiku. Annallaha arsala abdahu Muhammadan, bahwasanya Allah mengutus hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia semuanya, bahkan dari golongan manusia dan jin. Lihat di sini, li'anna syahadata li hadzal rasuli birrisalati, li'anna syahadata li hadzal rasuli birrisalati, karena bahwasanya persaksian terhadap rasul ini dengan kerasulan, makrunatun bisyahadah, diiringi dengan persaksian terhadap Allah dengan tauhid. Apa yang bisa kita pahami? Karena selalu saja diiringi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa? La takfi ihdahuma 'anil ukhra, karena tidak cukup salah satu dari keduanya daripada yang lain. Cuman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah saja tidak cukup. Dan juga cuman asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu juga sudah tidak cukup. Harus dengan kedua-duanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, juga wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fi qawlihi abduhu wa rasuluhu, lihat di sini faidah yang luar biasa yang jarang kita ketahui dan kita sadar dengannya. Raddun ala ahlil ifrati wat tafriti fi haqqir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul ifrati ghalau fi haqqihi wa rafa'uhu fawqa manzilatil ubudiyyati, wa ahlut tafriti qad nabadhu ma jaa bihi wara'a zuhurihim ka'annahu ghairu rasulin. Fasyahadatu annahu abdullahi tanfil ghuluwa fihi wa raf'ahu fawqa manzilatihi. Ingat, wa raf'ahu dia ataf ke al-ghuluwa. Tanfil ghuluwa yaitu tanfi raf'ahu fawqa manzilatihi. Wa syahadatu annahu rasulullahi taqtadil imana bihi wa ta'atahu fima amara wa tasdiqahu fima akhbara wa ijtinaba ma naha anhu wa ittiba'ahu fima syara'. Kata Syekh Shalih Fauzan pensyarah hafizallahu taala, dan dalam perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah matan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu, ini dia raddun, bantahan ala ahlil ifrat, atas orang yang berlebihan, wat tafriti, dan orang yang meremehkan, fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Berlebihan, meremehkan pada hak Rasul. Fa ahlul ifrati ghalau fi haqqihi. Ahlul ifrat, mereka ghalau, berlebih-lebihan dalam haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan warafa'uhu fawqa manzilatil ubudiyyah, dan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan penghambaan, sampai dia berdoa, meminta, memohon kepada Nabi. Dan kita sudah tahu semua, doa adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Karena selain Allah tidak mampu dan tidak akan pernah mampu. Selain Allah itu diciptakan, tidak mampu menciptakan. Selain Allah tidak mampu menciptakan, bahkan mereka pun diciptakan, gak bisa menolong diri mereka. Kita lihat Nabi Muhammad, bisa gak menolong dirinya? Gak bisa. Nabi Muhammad diludahi, Nabi Muhammad dilempari batu, Nabi Muhammad dicaci. Berarti gak pantas untuk diibadahi.
Maka ini adalah bantahan kepada orang yang ghalau fi haqqihi, berlebih-lebihan dalam hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk selawat yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Nanti itu akan kita bahas dalam kitab Kun Salafiyan alal Jaddah. Di situ banyak selawat-selawat yang tersebar di Indonesia dan di negara yang lainnya yang di dalam selawat tersebut terdapat kesyirikan. Terlalu gulu, berlebih-lebihan. Wa rafa'uhu fawqa manzilatil ubudiyah, dan mengangkatnya di atas kedudukan penghambaan. Itu ahlul ifrat. Wa ahlut tafriti, ya, tadi tafrit apa? Meremehkan. Qad nabadhu, mereka telah melemparkan ma jaa bihi, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa bihi, datang dengannya, maksudnya apa? Dibawa. Mereka melempar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka, yaitu tidak menggubris, tidak menghormati, tidak menerima, ka'annahu ghairu rasulin, seakan-akan Nabi Muhammad bukanlah seorang rasul. Banyak di luar sana. Kita sering jumpai ada orang yang dia nggak mau menerima kecuali Al-Quran. Ajib tuh, Quraniyun. Dia mungkin pintar, dia dapat mengutak-atik Al-Quran, dia pilih ayat ini. Pernah Anda tanya ke orang tersebut, kenapa nggak coba mungkin menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud? Kemudian dia panggil Ana, sini Mi, suruh Ana masuk ke kamarnya. Dia buka itu komputer, lihat. Ini catatan gua, kan ngomong gua lo dia di sana. Faruk, entawi Faruk. Ini catatan gua, dia ngumpulin Quran. Ayat ini dia jadikan kayak hadis. Ini kalau misalnya hadis seperti ini gua bisa buat dari Quran. Subhanallah, gua enggak butuh hadis, gua bisa buat dari Quran. Gua kumpulin ayat disambung-sambung jadi hadis. Subhanallah. Tuh, tafrid. Dan ternyata ada. Dulu ketika anak semasa belajar emang ada ya orang yang mengabaikan hak Rasulullah, dan ternyata banyak. Gak mau menerima kecuali Quran saja, hadis enggak dia. Dengan lantang sombongnya dia mengatakan, hadis begini gue bisa buat. Misalnya idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu, atau mungkin dalil-dalil yang lainnya dalam hadis, dia bisa menyambung-nyambungkan dalam Quran. Oh ini ada di dalam Quran. Oh ini ada dalam Quran. Dia sambungkan, oh kan jadi hadis. Subhanallah. Gak butuh hadis. Ka'annahu ghairu rasul, seakan-akan Rasulullah seakan-akan beliau bukanlah rasul. Fa syahadatu annahu abdullahi tanfil ghuluwa fihi wa raf'ahu fawqa manzilatihi. Maka persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, kan dikatakan hamba Allah. Apa tujuannya? Tanfil ghuluwa fihi, untuk meniadakan sikap berlebih-lebihan padanya. Ini tuh Muhammad adalah hamba Allah, sama seperti kalian gitu. Gak pantas diibadahi, gak pantas disembah, tidak berhak untuk diberikan penghambaan. Hamba. Wa raf'ahu fawqa manzilatihi, dan meniadakan, mengangkat Nabi Muhammad SAW di atas kedudukannya. Gak boleh. Oleh karena itu dikatakan abduhu, hamba. Wa syahadatu annahu rasulullah, dan persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu maka apa? Taqtadil imana bihi, mengharuskan untuk beriman kepadanya. Dan ini di usul salasah sudah kita lalui. Wa ta'atahu fima amara, mentaatinya pada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiqahu fima akhbara, dan membenarkan pada apa yang beliau kabarkan. Wajtinaba ma naha anhu, dan menjauhi apa yang beliau larang. Wattiba'ahu fima syara'a, dan mengikutinya apa yang beliau syariatkan, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi, semoga Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah bersolat. Apa maksudnya Allah salat? Nah, ini pentingnya ilmu ya. Dikira nanti kalau orang setengah-setengah belajar Allah salat, gimana Allah salat, sujudnya, rukunya, subhanallah.
Dia kira Allah aja sholat kepada Nabi Muhammad tuh, sholat menyembah. Masa kita, subhanallah. Orang setengah-setengah, ada banyak. As-salatu lughatan ad-du'a. Ya banyak ya orang-orang yang butuh dia ilmu. Tahu gak? Ada di luar sana dan terkenal di public figure. Banyak tersebar di internet. Dia mengatakan gak ada 99 nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bukan nama Allah. Apa itu dia? Bukan. Apa alasannya? Karena dia berkata, dia berkeyakinan kalau kita tetapkan Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, Al-Malik nama Allah, berarti Allah ada banyak. No. Lihat, sesat di situ. Padahal bukan berarti Allah memiliki nama banyak, Allahnya banyak, bukan. Semua yang merujuk kepada lafdzul jalalah. Ar-Rahman termasuk dari nama Allah, Ar-Rahim termasuk dari nama Allah, Al-Malik termasuk dari nama Allah. Bukan Ar-Rahman sendiri, Ar-Rahim sendiri, Al-Malik sendiri. Kelihatannya mungkin remeh, pengetahuan yang biasa saja, namun ternyata banyak orang yang tergelincir di dalamnya. Oke, as-salatu lughatan ad-du'a. Wa asahhu ma qila fi ma'na as-salati min Allah ala ar-rasuli ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi an Abil Aliyati qala salatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salat definisinya secara bahasa adalah doa. Alhamdulillah. Wa asahhu ma qila, dan yang paling benar apa yang dikatakan pada makna salat dari Allah kepada Rasul, minallahi ala Rasul. Ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abil Aliyah, ia mengatakan salatullahi ala rasulihi, salatnya Allah kepada Rasulnya, maksudnya apa? Sana'uhu alaihi, sanjungan Allah kepada Rasulnya, fil mala'il a'la, yaitu di sisi para malaikatnya. Mala' itu orang-orang, al-a'la yang tinggi, maksudnya apa? Ya para malaikat. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, pengikutnya bisa juga. Alu syakhsi man yantimuna ilaihi bisilatin wathiqatin min qarabatin wa nahwiha. Alu syakhs, dia adalah man yantimuna ilaihi, orang-orang yang bersandar kepadanya, bisilah, dengan ikatan, wathiqah, dan kepercayaan, min qarabah, dari kerabat, ya kita memiliki ikatan dan kepercayaan satu sama lain dan semisalnya. Wa ahsanu ma qila fil muradi bi alir rasul sallallahu alaihi wasallam huna annahum atba'uhu ala dinihi. Tuh. Wa ahsanu ma qila, dan yang paling bagus apa yang dikatakan fil muradi, pada apa yang diinginkan dengan alir rasul di sini adalah annahum atba'uhu, bahwasanya mereka adalah para pengikutnya yang di atas agamanya, yaitu semoga Allah berselawat kepada nabinya dan kepada para pengikutnya. Wa ashabihi, para sahabatnya, itu jam'u sahibin min atfil khasi alal ami, termasuk dari ataf yang khusus kepada yang umum. Ini udah kita lalui ya. Udah kita lalui belum? Para sahabat termasuk pengikut Rasul bukan? Masuk. Namun disebutkan lagi wa ashabihi karena kedudukan, keistimewaan, kemuliaan para sahabat. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan Pak RT, Bu RT. Pak RT, Bu RT termasuk bapak, termasuk ibu, namun disebutkan karena kedudukannya. Was-sahabiyyu huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Ini penting karena nanti kita akan pelajari insyaallah dalam kitab Mustalahul Hadits. Sahabat, siapa itu sahabat? Man laqiyan nabiyya,
dia adalah yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat berjumpanya apa? Mu'minan bihi, dalam keadaan mengimaninya. Jadi kalau misalnya berjumpa dengan Nabi dalam keadaan tidak mengimani, ketika Nabi meninggal, wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia beriman, maka bukan sahabat. Karena ketika dia berjumpa tidak dalam keadaan beriman. Karena sahabat adalah man laqiyan nabiyya mu'minan bihi wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas itu. Ya, kalau murtad berarti bukan. Wa sallama tasliman mazidan, dan semoga Allah memberikan keselamatan dengan keselamatan tambahan. Assalamu bima'na tahiyyati awis salamati minan naqaisi warradzaili. Assalam itu bermakna tahiyyah, yaitu penghormatan, penyambutan. Tahiyyah itu penghormatan, penyambutan, itu tahiyyah. Awis salama, atau keselamatan minan naqais, dari kekurangan-kekurangan, warradzail, dan kehinaan-kehinaan. Semoga Allah memberikan keselamatan dari kekurangan, kehinaan. Wa qawluhu mazidan, mazid tambahan, ya, artinya ismun maf'ulun minaz ziyadati. Isim maf'ul dari kata ziyadah, tambahan. Wa huwa numu, yaitu bertumbuh. Wa jama'a bainas salati wassalami imtithalan liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa jama'a bainas salah, penulis menggabungkan antara salat dan salam, sallallahu alaihi wasallam, itu salat dan salam, imtithalan, karena patuh terhadap firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, lihat perintah dari Allah, selawatlah kepada Nabi Muhammad, wasallimu tasliman, dan berikanlah salam penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca saja matannya, syarahnya nanti pertemuan yang akan datang. Amma ba'du nanti akan diberikan penjelasan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, yaitu artinya segala sesuatu yang ada setelah itu. Tulis, segala sesuatu yang ada setelah itu. Yaitu segala sesuatu, ya, yang ada. Kan sebelumnya apa? Beliau mengucapkan bismillah, beliau alhamdulillah, wassalatu wassalam, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala sesuatu setelah itu, fahada, maka ini, gitu kan. Setelah itu, fahada, maka ini, i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ati. Ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, yang mansurah, ditolong sampai hari kiamat. Apa itu arti i'tiqad? Nanti ada di syarah. Apa itu firqah? Kenapa dinamakan firqatin najiyah? Dari mana dalilnya? Mansurah, dari mana dalilnya? Sampai hari kiamat. Dan kenapa harus ini? Kenapa tidak yang lainnya? Dan nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.